Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Rizky Lestari MPD yang telah meluangkan waktunya, serta teman-temanku kelas I Negeri 1. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah yang beranggotakan pertama Muhammad Hanifah Ikun Nabi, kedua Latisha Putri Anindya, ketiga Adi Siskaros Amanda, keempat Muhammad Bagai Saputra, dan yang kelima saya sendiri Kesha Anjali Saputra. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pengisi materi yang pertama. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya Adi Siskaros Amanda dengan NIM 210 2566121 akan membacakan materi tentang bahasa baku, materi bahasa Indonesia karya tulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Citra Rizky Lestari MPD. Materinya yaitu tentang bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai pengaruh dalam segi bahasa di Indonesia, tidak memandang siapapun yang memakai bahasa Indonesia. Menggunakan dua macam bahasa baku, yaitu yakni bahasa baku dan non baku. Jadi bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Bahasa dapat juga sebagai alat menghubungkan dengan masyarakat lain, yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam kehidupan. Berkomunikasi diharapkan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Yang kedua yaitu fungsi bahasa baku. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang satu bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu ialah: 1. Fungsi kata baku dalam lingkungan akademis. Yang A digunakan dalam wacana teknis seperti membuat karangan ilmiah, proposal, penelitian, makalah, laporan penelitian, tesis, skripsi, disertai, buku-buku pelajaran sekolah dan sebagainya. Yang B digunakan dalam pembicaraan di depan umum yang bersifat keilmuan, seperti proses pembelajaran, seminar, perkuliahan, khotbah, pidato, ceramah, rapat resmi, dan lain-lain. Yang C digunakan sebagai sarana komunikasi resmi seperti surat-surat keputusan, surat menyurat resmi, undang-undang, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan instansi-instansi resmi. Yang D digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang dihormati. Yang kedua, fungsi kata baku sebagai pemersatu. Tanpa menghilangkan ciri khas ragam bahasa di tiap daerah di Indonesia, bahasa baku mempersatukan masyarakat di seluruh penutur dialek masing-masing daerah. Misalnya, mahasiswa berasal dari daerah berbeda, setiap daerah memiliki dialek sendiri. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Makassar, Papua, dan lain sebagainya. Dengan adanya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi antar di lingkungan kampus. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Latisha Putri Anindya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amanda tadi. 3. Fungsi kata baku sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku atau kata baku ketika dibandingkan dengan bahasa lain yang serumpun, seperti bahasa Melayu yang digunakan di negara tetangga maupun di Sumatera, bahasa Indonesia sudah berbeda. Perbedaan itu pada akhirnya akan membawa dampak positif dan memberi kemantapan akan jati diri bangsa Indonesia. Misalnya, dalam lingkungan kampus banyak sekali mahasiswa yang memiliki khasnya tersendiri, baik dari logat, gaya bahasa, dan laras bahasanya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memberikan kekhasan dan ciri bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan membentuk karakter dari orang Indonesia, sehingga kata tersebut mudah dipahami setiap orang yang berasal dari daerah yang berbeda. 4. Fungsi kata baku sebagai pembawa kewibawaan. Fungsi ini berkaitan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. Misalnya, di lingkungan kampus menggunakan bahasa baku akan membawa kesan lebih wibawa pada orang yang memakainya, terutama saat sedang berbicara kepada orang yang lebih tua, contohnya ibu atau bapak dosen. 5. Fungsi kata baku sebagai kerangka acuan. Fungsi ini berarti
Bahasa baku menjadi tolak ukur untuk menilai dan menentukan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan acuan yang disepakati. Contoh, dalam kegiatan akademik maupun aktivitas sehari-hari, semuanya didasarkan oleh kerangka acuan yang baku, yakni bahasa Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Hanif. Ragam bahasa baku. Sifat ragam bahasa baku itu terdiri dari 3 sifat. Yang pertama ada kemantapan dinamis, yang kedua ada sifat kecendekiaan, yang ketiga ada keseragaman. Yang pertama yaitu kemantapan dinamis. Kemantapan dinamis ini diwujudkan melalui kaidah atau aturan kebahasaan yang bersifat tetap. Bahasa baku tidak berubah setiap saat. Hanya beberapa saat tertentu bahasa baku akan berubah. Contoh, kata yang berlawanan KTSP bila diberi imbuhan akan luluh, kecuali cluster, double konsonan, dan kata serapan seperti me dan sapu digabung menjadi menyapu. Lalu me dan sukses digabung menjadi menyukseskan. Dan ada lagi me dan cuci digabung menjadi menyuci. Lalu ada lagi me dan koordinasi menjadi mengkoordinasi. Lalu ada me dan suplai menjadi menyuplai. Lalu sifat yang kedua yaitu sifat kecendekiaan. Cendekia bahasa baku bersifat cendekia karena dipakai pada situasi resmi. Jadi ketika situasi tersebut tidak resmi, maka sifat bahasa baku ini tidak digunakan. Perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar dengan mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang logis, teratur, dan masuk akal. Contohnya, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual agar menjadi cendekia. Lalu kalimat itu diperbaiki menjadi rumah aneh milik sang jutawan akan dijual, atau bisa jadi menjadi rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Kemudian sifat bahasa baku yang terakhir yaitu keseragaman. Penyeragaman kaidah pada hakikatnya proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman kaidah. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Contohnya yaitu pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Jadi untuk seorang pelayan kapal terbang atau pelayan pesawat itu harus memakai istilah pramugara atau pramugari. Untuk pramugara itu seorang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pramugari itu perempuan. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, saya merasa ayah dan dimantapkan. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya, banyak guru, itu benar, dan kesempatan lain. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, bagaimana, begitu, tidak, dan menelpon. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya, ia mendengarkan radio, anak itu menangis, dan kami bermain bola di lapangan.
Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, contohnya sehubungan dengan berdiri seseorang dan pasien. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu, contohnya menghemat waktu, mengatasi berbagai ketertinggalan. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau majas yang bermakna sama, contohnya para juri mundur hadirin. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek, contohnya khusus Sabtu, Syah, dan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulannya adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan manusia dapat menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara atau daerah tertentu. Sedangkan bahasa non baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi.